proyek mata kuliah Intermediate Accounting 2 program studi akuntansi Universitas Juanda. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana perusahaan mencatat berbagai hak yang diterima karyawan seperti gaji, bonus, tunjangan, hingga manfaat pensiun lainnya? Sekilas hal tersebut mungkin terlihat sederhana, namun dalam praktiknya perusahaan harus memastikan bahwa seluruh kewajiban kepada pekerja itu harus dicatat dan dilaporkan secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan membahas salah satu standar akuntansi yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu PSAK 219 tentang imbalan kerja. Namun sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Standar akuntansi yang kami bahas adalah PSAK 219 tentang imbalan kerja. Jadi PSAK ini adalah PSAK yang mengatur perlakuan akuntansi atas seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas kepada pekerja sebagai kompensasi atas jasa yang telah diberikan selama masa kerja mereka. Juga tujuan utama PSAK 219 ini adalah memastikan bahwa perusahaan mengakui kewajiban dan beban yang timbul dari pemberian imbalan kerja secara tepat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan itu dapat menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Dan teman-teman tahu nggak nih, ternyata PSAK 219 ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024 dan merupakan bagian dari penyesuaian standar akuntansi Indonesia agar sejalan dengan perkembangan standar akuntansi internasional. Dengan adanya standar ini, perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi yang lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam PSAK 219 terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam aspek pengakuan, perusahaan itu wajib mengakui kewajiban serta imbalan kerja ketika pekerja itu telah memberikan jasa yang menimbulkan hak bagi para pekerja untuk menerima imbalan tersebut. Dengan kata lain, pengakuan itu gak selalu menunggu hingga pembayarannya itu dilakukan. Ketika kewajiban itu telah muncul, maka perusahaan itu harus segera mencatatnya dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, apabila karyawan telah bekerja selama 1 bulan, maka perusahaan itu harus mengakui beban gaji pada akhir bulan tersebut, meskipun pembayaran gaji itu dilakukan pada bulan berikutnya. Selanjutnya itu ada aspek pengukuran. Imbalan kerja itu diukur berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan pada para pekerja. Untuk imbalan kerja yang relatif sederhana seperti gaji dan bonus, pengukuran itu dapat dilakukan secara langsung. Namun, untuk imbalan pasca kerja seperti program pensiun, imbalan pasti, perusahaan itu perlu memerlukan teknik aktuaria karena melibatkan estimasi jangka panjang terkait usia pekerja, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, dan harapan hidup pekerja. Selain pengakuan dan pengukuran, PSAK 219 juga mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan. Di dalam aspek penyajian, beban imbalan kerja dicatat dalam laporan laba rugi sebagai salah satu komponen beban perusahaan yang mempengaruhi laba bersih periode berjalan. Sementara itu, kewajiban yang belum dibayarkan kepada para pekerja disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas atau utang. Kemudian, dalam aspek pengungkapan, perusahaan diwajibkan memberikan informasi yang cukup mengenai program imbalan kerja yang dimiliki. Informasi tersebut bisa saja berupa jenis program imbalan kerja, jumlah kewajiban yang diakui, beban yang dibebankan selama periode berjalan, asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria, serta berbagai jenis resiko yang mungkin timbul dari program tersebut. Nah, tujuannya adalah pengungkapan ini agar para pengguna laporan keuangan dapat memahami dampak imbalan kerja terhadap kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh.
Secara umum, PSAK 219 membagi imbalan kerja dalam beberapa kategori. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Contohnya adalah gaji, upah, bonus, insentif, tunjangan, dan cuti berbayar. Yang kedua, ada imbalan pasca kerja, yaitu imbalan yang diberikan setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya, seperti program pensiun dan manfaat kesehatan setelah pensiun. Yang ketiga, ada imbalan kerja jangka panjang lainnya, yaitu imbalan selain imbalan pasca kerja yang pembayarannya dilakukan lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, seperti penghargaan masa kerja dan cuti panjang. Yang keempat, ada pesangon, yaitu imbalan yang diberikan kepada pekerja akibat pemutusan hubungan kerja atau karena pekerja menerima penawaran dan pengunduran diri secara sukarela. Pengelompokan tersebut membantu perusahaan dalam menentukan metode pengakuan dan pengukuran yang sesuai untuk masing-masing jenis imbalan kerja. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan PSAK 219, berikut adalah contoh kasus sederhana. PT Maju Jaya memiliki 100 orang karyawan. Berdasarkan kebijakan perusahaan, setiap karyawan berhak memperoleh bonus sebesar Rp2 juta apabila target kinerja tahunan tercapai. Pada akhir tahun, perusahaan memutuskan bahwa target tersebut telah tercapai dan bonus akan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Karena para karyawan telah memberikan jasa selama tahun berjalan dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan bonus tersebut, maka perusahaan harus mengakui beban bonus pada akhir tahun, meskipun pembayaran belum dilakukan. Perhitungannya adalah sebagai berikut. 100 orang karyawan dikali Rp2 juta sama dengan Rp200 juta, sehingga jurnal yang dibuat adalah beban bonus karyawan sebesar Rp200 juta pada sisi debit dan utang bonus karyawan sebesar Rp200 juta pada sisi kredit. Pencatatan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan seluruh kewajiban yang timbul pada periode berjalan agar informasi yang disajikan tetap relevan dan andal. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa PSAK 219 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi atas berbagai bentuk imbalan yang diberikan kepada pekerja. Standar ini mengatur bagaimana perusahaan itu mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan imbalan kerja sehingga kewajiban kepada pekerja itu dicatat secara tepat. Penerapan PSAK 219 ini juga membantu meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat bagi investor, kreditor, manajemen, maupun pihak-pihak lain yang menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Demikian penjelasan kami mengenai PSAK 219 tentang imbalan kerja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Bye-bye.